Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adit Rahmawan di channel Otodidak with Kang Adit. Oke, baik pemirsa, dalam video kita kali ini kita akan ngebahas tentang gimana caranya bikin jadwal perkuliahan anti bentrok. Ya, kenapa penting pemirsa? Ya, penting ya. Soalnya apa? Kadang-kadang kalau misal kita bikin jadwal kuliah gitu ya, sebagai dosen misalkan, sebagai dosen ceritanya ya, bikin jadwal kuliah, mata kuliahnya banyak. Udah gitu, dosennya juga banyak. Udah gitu penjadwalan gimana? Rumit, pusing pemirsa ya. Contohnya kayak gini pemirsa, tuh lihat. Ini mata kuliahnya banyak ya. Genap. Semester 2, 4, 6 ya. Nah, mata kuliahnya banyak, udah gitu, masing-masing mata kuliah ini ada dosennya masing-masing. Jadi rumit sekali pemirsa. Harapannya gimana? Nah, ini contohnya pemirsa ya. Jadi misalkan fisika dasar 1, ada 2 kelas, ya kan? Kemudian mana lagi fisika dasar? Kan ada 2 ya. Nah, ini dia. Fisika dasar 1. Ini tuh katanya harus di hari yang berbeda, entah apa dasarnya ya. Nah, harus di hari yang berbeda, di hari Selasa. Dan dosennya juga ini beda pemirsa ya. Mana? Fisika dasar 1. Kemudian yang ini Bu Herlina juga ya. Contoh ini nih kimia dasar. Kimia dasar 1 ada Randy, yang keduanya ada Adit. Ekologi apalagi 3C, 3F, 3D, beda dosen masing-masing. Mata kuliahnya sama, dosennya beda. Jadi gimana atuh pemirsa? Jadi dalam video kita kali ini saya akan membahas secara global gimana teknis-teknisnya gitu ya. Kemudian nanti setelah global dari awal sampai beres, kemudian nanti saya akan arahkan ke gimana masing-masing rumus-rumus yang bisa digunakan. Untuk detail secara teknisnya sendiri itu spesifikasi masing-masing dari program studinya sendiri-sendiri ya. Jadi saya tidak akan membahas di sini. Jadi video ini mudah-mudahan bisa menginspirasi. Oke, kita mulai ya pemirsa. Saya mulai dari sini ya. Dari list mata kuliah. Jadi di sini mulai dari semester 2. Dari semester 2 ini ada 11 mata kuliah. Nah, masing-masing mata kuliah itu untuk setiap kelasnya akan saya lakukan kodifikasi pemirsa. Walah, hasilnya seperti ini pemirsa. Jadi misalkan bahasa Inggris semester 2 nomor 1. Nah, dari mana ini nomor 1? Dimana psikologi pendidikan ini jadinya nomor 2 semester 2. Nah, dari awal yang tadi, dari sini. Bahasa Inggris nomor 1, psikologi pendidikan nomor 2, dan seterusnya. Aplikasi komputer misalkan nomor 11. Nah, mana aplikasi komputer nomor 11? Ini dia. Dan masing-masing mata kuliah itu saya elaborasi, saya jabarkan menjadi 4 kelas. Kelas A, B, C, D. Dan masing-masing kelas A misalkan Pak Sunu, B Pak Sunu, C Pak Amin, D Pak Amin, dan seterusnya. Jadi setiap mata kuliah dibagi menjadi kelas-kelasnya, kemudian dibagi lagi menjadi dosen-dosennya. Jadi secara detail ini semuanya akan membentuk satu kode yang khusus. Kodenya apa pemirsa? Ini kodenya. Semester ada angka 2, 1 A Sunu. Jadi ada angka 2 artinya semester 2 ya. Kita zoom. Angka 2 semester 2, 1 itu nomor urut mata kuliah. A-nya adalah kelas. Sunu adalah dosennya. Terus gimana kalau misal ada 2 atau lebih dari 2 dosen? Contohnya ini ya pemirsa ya. Jadi 2 strip 4, nomor urut 4 dari sisi mata kuliahnya. Kemudian kelasnya A. Dosen pertama Surur, dosen keduanya Herlina. Gimana kalau misal ada 3 dosen dalam satu mata kuliah? Contohnya, ini contohnya. Jadi ada Yamin, Yasir, Badrun dalam satu mata kuliah. Jadi 4 strip 6A, strip Yamin, Yasir, Badrun gitu ya. Nah, dari masing-masing kodifikasi ini kemudian kita tempatkan di masing-masing hari dan ruang. Jadi saya buat suatu tabel
di mana di sini ada tabel ruangan yang bisa digunakan untuk perkuliahan atau dalam konteks ini adalah untuk ujian. Dan kemudian di bagian vertikalnya atau kolomnya itu ada bagian waktu, di mana durasinya untuk satu mata kuliah itu dari jam 7 sampai jam 8.40 ya. Ini 7 sampai 8.40 di ruangan mana? Ruangan ini, misalkan 29A Ana Maria. Tuh satu mata kuliah dan satu kelas, di mana pengampunya adalah Ana dan Maria. Di hari Senin saya tempatkan seperti itu. Dalam hal ini, dalam kasus ini, jadi ada aturan di mana 4 kelas untuk satu angkatan, untuk prodi saya sendiri, itu 4-4-nya tidak boleh dalam satu hari. Artinya cukup 2 kelas dalam satu hari, sisa 2 kelas lainnya harus di beda hari. Nah, akhirnya saya tempatkan 29C Ana Maria dan 29D Ana Maria di hari yang berbeda. Itu terserah mau di hari apa dan jam berapa. Dan tentu ruangannya apa. Nah, ruangannya yang bisa digunakan contohnya 302, 303 dan ini. Salah satu hal yang mungkin perlu kita pertimbangkan juga, ada dosen yang mungkin preferensinya pengen pagi. Ada juga dosen yang preferensinya pengen agak siang atau mungkin dibikin sore. Akhirnya beberapa dosen kita tempatkan lebih awal. Apakah misalkan ini 25A Ria. Nah, ini dibikin siang, mulai agak siang. Kemudian 29A Ana Maria dibikin agak pagi. Berarti yang berikutnya juga dibikin agak pagi. Nah, dosen-dosen tertentu yang memiliki preferensi agak khusus gitu ya, maka kita plotkan lebih awal dibandingkan dengan dosen-dosen yang lebih bebas, fleksibel waktunya. Terus anti bentroknya sebelah mana? Tak, itu yang jadi kunci. Nah, anti bentroknya misalkan gini ya, ini 25A Ria, kita lupa gitu ya. 25A mata kuliah 25A Ria ini udah diplotkan atau belum? Maka kita coba misalkan kita plotkan di sini nih. Kita plotkan di sini. Lah, jadi merah pemirsa ya. Yang ininya merah, yang ininya juga merah. Artinya 25A Ria ini udah diplotkan, udah kita plotkan di suatu tempat. Mungkin mata kita agak berkunang-kunang gitu saat memplotkan ya. Saat mau memplotkan akhirnya 25A Ria itu nggak tahu nyarinya di mana gitu ya. Nah, akhirnya oh ini udah ada nih. Kemudian kita pengen tahu juga nih. Jadi yang merah tadi adalah detektor bahwa itu udah pernah ditempatkan. Jadi nggak akan sampai duplikat kita menempatkannya. Kemudian berikutnya, mana yang belum dan mana yang sudah. Nah, yang belum dan yang sudah kita bandingkan dengan tab yang sebelumnya. Di mana di tab yang sebelumnya ini udah kita plotkan di sini nih, scheduled. Nah, kalau scheduled berarti udah kita plotkan di peta ruangan sini. Nah, di sini pemirsa ya. Oh, berarti ya udah saat kita udah memetakannya di sini, maka kita checklist di sini. Oh, kalau misal udah scheduled, nah berarti ya udah, berarti udah beres, selesai. Nah, akhirnya kita tinggal setting nih, mana yang udah scheduled dan mana yang belum. Ya udah kita cari aja yang blank. Nah, ini yang blank. Jadi kita filter di sini. Dalam hal ini kita filter sehingga kita tahu mana yang belum dan mana yang sudah. Kemudian berikutnya kita kan tahu nih, ini misalkan Yasir nih. Yasir ada request khusus. Nah, Pak Yasir ini ada di mata kuliah apa aja? Ya udah kita langsung aja di filter di sini. Dosen 1 misalkan, kemudian cari, oh bukan di sini ya. Kenapa bukan di sini kita filternya? Tapi kita filternya di sini. Kenapa? Karena Yasir itu bisa jadi ditempatkan di dosen 1, bisa jadi ditempatkan di dosen 2. Oleh karena itu kita filternya di sini. Nah, kita filter di kodifikasinya. Udah kita ketikkan Yasir dan akhirnya wala langsung muncul beberapa Yasir di beberapa mata kuliah. Akhirnya kita oke kan, dan ya sudah. Yasir
ini yang ingin agak diprioritaskan, pengennya agak sore misalkan ya. Oke, kalau misal kayak gitu, Yasir-Yasir ini kita copy dan kita masukkan kita plotkan di peta-peta ruangan ini. Misalkan di sini. Di sini, sorry. Klik kanan dan value. Lalu selanjutnya ini copy, klik kanan dan paste value. Dan begitu seterusnya. Ini Yasir di hari yang berbeda. Klik kanan, paste value. Nah, dengan cara seperti ini tidak akan ada yang namanya tumpang tindih dengan jadwal yang lain. Ya. Dan jangan lupa pemirsa, ini yang sudah diplotkan, kita kasih checklist di sininya. Sudah. Nah, ini udah kita checklist, berarti udah selesai nih. Ini seharusnya tidak akan muncul lagi di dalam filter yang kita buat ya. Nanti kalau misal di sini udah penuh semua dari Senin sampai Jumat gitu ya, dan ternyata ada dosen-dosen yang belum, ya udah kita buat lagi di tanggal yang berbeda. Di sini kita copy paste lagi, set. Nah, set. Langsung dipastekan di sini pemirsa ya. Kita copy, kita pastekan di sini. Paste. Oh, atau gini. Paste. Yes. Ya, dan ini kita hapus. Cus, dah beres. Kita ulang lagi. Jadi ini di pekan yang berbeda. Nah, setelah beres nih, udah penuh ceritanya, udah penuh nih pemirsa ya. Kemudian kita ingin plotkan supaya mirip dengan yang ini. Gimana caranya? Ya udah kita tinggal copy paste aja. Ini kan udah jelas ya, tidak ada yang bentrok dan tidak ada yang tumpang tindih dan lain sebagainya. Udah jelas si plotting jadwalnya udah jelas, ya udah tinggal dimasukkan ke tabel ini. Nah, ini. Oke. Nah, di sini ada jam ada kode mata kuliah, kode dosen, kelas, dan ruang. Sama nggak dengan yang ini? Ada waktu pelaksanaan, kode mata kuliah, kode dosen, kelas, ruang. Sama. Bedanya apa? Bedanya ada di sini, kodifikasi dari MK kelas dosen. Loh, kenapa harus ada ini? Karena pemirsa ya. Nanti kita akan menggunakan VLOOKUP, di sini juga VLOOKUP, di sini VLOOKUP dan lain sebagainya, sehingga saat kita masukkan kode dosen ini nanti akan terisi langsung kode MK-nya, mata kuliah, kode dosen, dan kelas pemirsa. Luar biasa kan ya. Nah, udah gitu ya. Terus gimana copy paste-nya? Copy paste ya apakah satu-satu? Ya enggak itu pemirsa ya. Jadi gini cerita. Sabar. Nah, jadi kita mempastekannya tuh ini kan hari Senin udah ya. Nah, sekarang tinggal hari Selasa nih. Hari Selasa kita plotkan semua jam 7. Ada berapa baris jam 7, kita sesuaikan dengan jumlah ruangannya. RKBD lalalala. Nah, ini gimana nih? Kita menggunakan rumus ini nih. Nah, kita copy dan kemudian kita masukkan ke sini. Make transpose di sini. Panjang Kita menggunakan transpose di sini pemirsa, menggunakan paste spesial. Paste spesial yang dipastenya itu adalah values-nya, dan kemudian kita transpose di sini. Cus, dah beres gitu. Nah, udah kayak gini, udah tinggal copy paste aja. Dan jangan lupa diwarnain supaya enak kelihatannya. Nah, udah sesuai nih, akhirnya kita copy paste nih. Jamnya kita pastekan, sesuaikan dengan jumlah, ininya, jumlah ruangannya. Begitu juga dengan 840 kita copy pastekan sesuai dengan jumlah ruangannya. Nah, itu asal mula
dari kenapa harus 7 jamnya. Loh, apa gunanya? Gunanya gini pemirsa, ya sabar. Jadi gunanya, ini yang belum apa, hari apa? Oh, hari Selasa. Nah, hari Selasa itu belum. Ya udah, kita copy aja tuh ini pemirsa tuh. Kita copy, udah gitu kita masuk otak-atik, udah gitu kita pastekan di sini pemirsa. Paste spesial, values, dan transpose. Oke, dah, belum keluar. Ya udah, nanti tinggal dikeluarin. Nah, kita copy, kita pastekan ke sini. Langsung kita paste formulanya. Dah, gitu pemirsa. Luar biadab sekali ya enggak? Nah, pemirsa gini lihat. Di sini kenapa langsung abu-abu? Atau kan pakai conditional formatting. Tujuannya apa biar abu-abu ini? Akhirnya nanti yang udah kita pastekan di sini kan ya. Udah kita paste nih, kita pakai transpose 840 kita pakai transpose 1020 kita copy value transpose. Udah gitu 1230 kita kopikan semuanya satu baris ini. Udah gitu kita masuk ke sini 1230 kita copy values transpose. Dan ada yang 00 di sini kan. Nah, akhirnya yang 00 ini nantinya kita tinggal delete aja pemirsa. Ctrl minus atau klik kanan delete. Dah gitu. Dan ini juga nantinya kita delete juga. Dah. Ini delete. Ini yang kosong delete, kosong delete, kita kontrol minus, dah delete semua dan akhirnya jadi wala rapi ya. Dan nantinya di sini kita hidden, choose hidden, selesai sudah, akhirnya sama dengan UTS master yang ini. Dah gitu pemirsa. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak? Soalnya udah agak berlebih nih videonya. Nah, rumusnya gimana? Nah, itu yang penting ya. Ya udah tuh. Oke, kalau kayak gitu karena di sini udah nah, ini yang ya karena di sini videonya udah 17 menit lebih ya. Nah, untuk teman-teman yang butuh rumus-rumusnya seperti apa ya, nanti tinggal adopsikan aja dari sini. Nanti saya akan paparkan di video yang berikutnya ya. Yang butuh tetap simak ya di video berikutnya. Makasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyimak sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat. Salam otodidak.